Kata ganti subjek. Kita bisa menggunakan kata ganti subjek untuk menggantikan kata benda yang terletak di awal kalimat. Ada 7 kata ganti subjek dalam bahasa Inggris, yaitu I, you, we, they, he, she, it. I artinya saya. Di sini gambarnya satu orang yang menunjuk ke dirinya sendiri untuk melambangkan I atau saya. Nah, saat I-nya ini berbicara dan jumlah lawan bicaranya itu hanya satu, maka untuk menyebut lawan bicaranya ini kita bisa menyebut you, yang artinya kamu. Di saat lawan bicaranya jumlahnya lebih dari satu, kita juga bisa menyebut dengan you, tapi artinya berarti kalian. Nah, saat si pembicara ini berbicara bersama beberapa orang yang lain dan yang ngomong itu termasuk, maka kita menyebut ini sebagai we, artinya kami, ya. Jadi kalau you yang ngomong nggak termasuk, kalau we yang ngomong termasuk, gitu bedanya ya. Tahu kan ya dalam bahasa Indonesia bedanya kami dan kalian, ya. Nah, berikutnya, he dan she. He dan she digunakan untuk menggantikan kata benda tunggal berdasarkan jenis kelaminnya. He untuk laki-laki, she untuk perempuan. He dan she umum digunakan untuk manusia tunggal, karena manusia tunggal berarti manusianya jumlahnya hanya satu gitu maksudnya ya. Karena manusia adalah makhluk hidup yang paling mudah dikenali jenis kelaminnya. He untuk menyebut manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Misal a boy itu anak laki-laki kan, jadi bisa disebut sebagai he. A girl, anak perempuan, disebut sebagai she. Tapi he dan she juga bisa digunakan untuk menyebut hewan tunggal jika memang diketahui jenis kelaminnya. Misalnya a rooster, ayam jantan, bisa disebut sebagai he. A hen, ayam betina, bisa disebut sebagai she. Untuk hewan tunggal yang belum diketahui jenis kelaminnya, misalnya anak ayam, yang belum terlihat apakah dia jantan atau betina, kita bisa menyebutnya it. Demikian juga untuk hewan tunggal yang memang tidak dianggap penting untuk diketahui jenis kelaminnya. Misalnya saat kita melihat kupu-kupu, umumnya kita tidak tahu apakah kupu-kupu itu jantan atau betina, tapi kita juga tidak mau repot-repot cari tahu karena menganggap hal itu tidak penting. Maka kita sebut saja kupu-kupu itu sebagai it. Nggak usah repot-repot mikirin he atau she, sebut saja it gitu ya. Nah, untuk benda mati tunggal yang memang tidak berjenis kelamin, kita gunakan it juga. Misalnya a cup atau cangkir, ya kita bisa menyebutnya sebagai it. A book atau buku, kita juga bisa menyebutnya sebagai it. Nah, arti it yang di sini itu tergantung kata bendanya. Kalau yang disebut cangkir ya it itu artinya cangkir itu. Kalau yang disebut buku, book, ya berarti it itu buku itu gitu ya. Nah, berikutnya they. They digunakan untuk menggantikan kata benda jamak ya. They artinya mereka. Bisa untuk menyebut makhluk hidup, ya, manusia nih, laki dan perempuan jadi satu. Kalau cuma satu jumlahnya satu, ini jumlahnya dua dong. Satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Berarti jamak they. Ayam, ayamnya ada lebih dari satu kan? They. Cangkir ada lebih dari satu, they. Kupu-kupu ada lebih dari satu, they. Pokoknya kalau jamak they gitu ya. Oke, itu pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan pembelajaran kita ya. Kita bisa menggunakan kata ganti subjek untuk menggantikan kata benda yang terletak di awal kalimat. Ada 7 kata ganti subjek dalam bahasa Inggris, yaitu I, you, we, they, he, she, it. I artinya saya, you artinya kamu jika lawan bicaranya hanya satu. You artinya kalian jika lawan bicaranya lebih dari satu. We artinya kami. He artinya dia. He digunakan untuk menggantikan kata benda tunggal berjenis kelamin pria atau jantan. She artinya dia. She digunakan untuk menggantikan kata benda tunggal berjenis kelamin wanita atau betina. It bisa digunakan untuk menyebut makhluk hidup tunggal yang belum diketahui atau tidak dianggap penting untuk diketahui jenis kelaminnya. Misalnya anak ayam, kupu-kupu, tadi sudah jelaskan kan. Semut, kita kalau melihat semut kan kita nggak usah mikirin dia jantan atau betina kan, kita sebut saja it gitu. Atau lalat, atau kecoa, ikan, kadal, dan lain-lain yang kita nggak mau pusing gitu dia jantan atau betina, sebut saja it gitu ya. Lalu untuk benda mati tunggal yang memang tidak punya jenis kelaminnya, kita selalu menggunakan it ya. Nah, they digunakan untuk menyebut kata benda jamak gitu. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini.
Nah, sekarang kita mau mengerjakan soal latihan seperti biasa ya. Di sini instruksinya adalah write the suitable subject pronouns. We, they, he, she, or it. Tulislah kata pengganti subjeknya yang sesuai we, they, he, she, or atau it. Contohnya a boy, ada berarti cuma satu kan? Kalian udah tahu ya membedakan kata benda tunggal dan jamak ya. A boy hanya satu dan cowok he. The boys, nah ada s-nya berarti jamak. They. A girl apa? The girls apa? Lalu hati-hati, the man yang ditulis pakai huruf A dan E. Ayo. Lalu the woman atau the women dan the woman pakai huruf E dan A. Hati-hati, mana yang tunggal, mana yang jamak. My mom, nah, tunggal, tapi mom itu cowok atau cewek? Ya, tahu sendirilah ya. My dad gitu ya. My uncle, uncle itu paman. My auntie, auntie itu bibi. Lalu John, John itu biasanya nama anak cowok atau cewek. Lalu kalau John and I, nah berarti yang ngomong ikut kan? Berarti kata gantinya apa? John and Tom, kata gantinya apa? Ya, Anna, Anna tuh cowok atau cewek? John and Anna apa? Anna and I apa? John's mom. Nah, ini mamanya John. Yang diomongin tuh mamanya loh, bukan Johnnya loh. Jadi kalau John's mom, kata gantinya apa? John's dad, kata gantinya apa? Mr. Smith, Mr. itu tuan. Mrs. Smith, Mrs. itu nyonya. Miss Smith, nona. Nah, kata gantinya apa? An apple. Nah, apple itu punya jenis kelamin nggak? Nah, kata gantinya apa? Ini jumlahnya cuma satu. Bagaimana kalau di apples? The mouse, the mice. Ayo, masih ingat nggak tunggal jamak? Kemudian the rooster. Nah, ini a hen and a rooster. This fish. This fish artinya ikan ini. Kalau this fish artinya ikan-ikan ini. Ayo pikirkan kata gantinya apa? That deer artinya rusa itu. Those deer, rusa-rusa itu. Ayo kata gantinya apa? Kalau cuma a gorilla, kata gantinya apa? Tapi kalau diperjelas, a male gorilla. Male itu jantan. Atau a female gorilla. Female itu betina. Lalu an ant itu semut. Nah, itu semua pikirkan kata gantinya apa ya. Seperti biasa kalian kerjakan. Kalau yang bisa ngeprint LKS ini di print lalu langsung diisi. Kalau yang nggak bisa, tulis di buku latihan. Tapi soalnya ditulis ya. Jangan soalnya nggak ditulis ya. Lalu seperti biasa kalian foto dan kalian kirim ke Google Classroom. Oke? Oke, good luck. See you.